Langit sore di Bandara Sentani tampak labu ketika pesawat kecil yang ditumpangi Riana dan timnya mendarat di landasan. Riana, seorang antropolog muda yang penuh ambisi, menatap gugusan bukit dan hutan lebat di kejauhan. Ekspedisi ini adalah proyek besar dalam karirnya, meneliti desa misterius yang konon lenyap begitu saja dari peta. Bersama 5 rekannya, Tony, seorang arkeolog, Dimas, jurnalis dokumenter, Karin, ahli bahasa, serta 2 porter lokal bernama Lawe dan Samuel, mereka bersiap melakukan perjalanan panjang ke pedalaman Papua. Desa yang mereka tuju disebut Desa Warma, terletak di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Tidak ada catatan resmi tentang desa itu selain laporan dari para penduduk setempat yang mengatakan bahwa desa itu telah lama ditinggalkan. Orang-orang bilang, desa itu menghilang dalam semalam, ujar Lawe ketika mereka menyiapkan perbekalan di penginapan kecil dekat bandara. Samuel, yang lebih tua, mengangguk dengan raut serius. Tidak ada yang berani ke sana lagi. Ada sesuatu di tempat itu yang tidak boleh diganggu. Dimas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mungkin saja penduduknya pindah tanpa memberitahu siapapun. Namun, Samuel tetap tidak tersenyum. Jika memang begitu, kenapa tidak ada jejak mereka? Tidak ada yang melihat mereka pergi. Mereka seperti lenyap. Riana mencatat kata-kata itu dalam buku laporannya. Misteri ini justru membuatnya semakin tertarik. Baginya, ini bisa menjadi penemuan luar biasa. Suku yang hilang, tradisi kuno yang terlupakan, atau mungkin sejarah yang sengaja disembunyikan. Malam itu, saat mereka beristirahat sebelum berangkat keesokan paginya, Riana sempat berbincang dengan pemilik penginapan, seorang pria tua bernama Om Markus. "Kalian menuju Warma?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih seperti peringatan. Riana mengangguk. "Kami ingin mempelajari sejarah desa itu." Om Markus menghela napas panjang. "Aku pernah mendengar cerita dari orang tua-tua di sini. Warma adalah desa yang kuat dalam tradisi leluhur. Mereka melakukan ritual yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Kemudian, sesuatu terjadi, dan desa itu menghilang. Apakah Anda tahu apa yang terjadi?" Pria tua itu menatap Riana lama sebelum akhirnya berbisik. Dikatakan bahwa mereka menyinggung sesuatu yang tidak boleh disentuh. Keesokan paginya, di bawah sinar matahari yang masih remang, mereka memulai perjalanan menuju Warma. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama mereka ke dalam hutan adalah awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan saat Riana dan timnya mulai memasuki hutan belantara Papua. Jalur setapak yang mereka lalui terasa lembab, dengan akar-akar pohon besar mencuat dari tanah, seolah-olah hendak menjerat kaki mereka. Suasana begitu sunyi, hanya suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung yang terdengar. Samuel berjalan di depan, menebas ranting-ranting kecil dengan parang. "Kita harus bergerak cepat. Hutan ini tidak bisa ditebak," katanya. Seiring perjalanan semakin jauh ke dalam, medan menjadi lebih sulit. Mereka harus menyeberangi sungai berarus deras menggunakan jembatan kayu tua yang tampak rapuh. Air sungai berwarna gelap, seakan menyimpan sesuatu di kedalamannya. Riana merasakan desiran dingin di punggungnya saat angin berembus melewati tubuh mereka. Ketika siang beranjak sore, kelompok itu mulai menemukan keanehan. Mereka melihat jejak kaki yang bukan milik mereka di tanah berlumpur. "Seperti ada yang berjalan sebelum kita," gumam Tony, berlutut untuk mengamati jejak itu lebih dekat. Tapi aneh, bentuknya tidak biasa. Jejak itu tampak lebih panjang dari kaki manusia, dengan lekukan jari-jari yang tidak wajar. Lawe tampak gelisah. "Kita sebaiknya tidak berlama-lama di sini," ujarnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih waspada. Beberapa kali, Riana merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakang mereka, hanya batang-batang pohon besar yang menjulang seperti penjaga sunyi. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran terbuka. Dari kejauhan, samar-samar terlihat tiang-tiang kayu besar menjulang dari tanah, sebagian miring, seolah pernah mengalami kehancuran. "Itu Desa Warma?" Karin bertanya, suaranya bergetar.
Samuel mengangguk perlahan. Kita sudah sampai. Namun, sesuatu terasa salah. Tempat itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak ada asap dari dapur. Tidak ada suara binatang ternak. Tidak ada manusia yang menyambut mereka. Saat melangkah lebih dekat, Tony menunjuk sesuatu di tanah. Lihat ini. Riana menatapnya. Lalu tubuhnya menegang. Di tanah, tertanam dalam lumpur, ada sebuah topeng kayu berukir. Wajahnya bengis dengan mata hitam menganga lebar. Yang membuat mereka bergidik adalah topeng itu basah, seolah baru saja digunakan. Suasana semakin mencekam. Tempat ini seperti tidak pernah benar-benar ditinggalkan, bisik Dimas. Mereka baru saja tiba, tetapi insting mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berada di sana. Rumah-rumah adat berbentuk panggung berdiri dalam keheningan. Kayunya mulai lapuk dan ditumbuhi lumut. Beberapa atap tampak roboh, seakan ditinggalkan dalam keadaan darurat. Aneh, gumam Karin, mengamati sekeliling dengan ekspresi tegang. Jika penduduknya pergi, seharusnya ada tanda-tanda mereka membawa barang-barang mereka. Tapi ini, seolah mereka menghilang begitu saja. Tony berjalan mendekati salah satu rumah dan mencoba membuka pintunya. Engselnya berderit keras saat ia mendorongnya perlahan. Ruangan di dalamnya gelap dan berdebu, tetapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Di lantai tanah, ada susunan tulang binatang yang disusun membentuk pola spiral. Riana, kau harus lihat ini, panggilnya dengan suara pelan. Riana melangkah masuk dan mengamati pola itu. Ini bukan sembarang susunan. Ini semacam simbol ritual. Samuel yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara. Kita tidak seharusnya di sini. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dimas, yang membawa kamera dokumentasi, mencoba mengambil gambar desa. Namun, ia mengernyit ketika melihat layar kameranya. Gambar di sini, kabur, katanya sambil mencoba mengatur fokus. Lawe, yang sejak tadi lebih banyak diam, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ia menatap ke arah hutan di belakang desa. Matanya menyipit seakan berusaha melihat sesuatu di antara bayangan pepohonan. Di kejauhan, di antara rimbunan pohon, terlihat sesosok bayangan berdiri diam, dengan kepala yang tampak tertutup sesuatu seperti topeng kayu. Lalu, dalam sekejap, sosok itu lenyap di antara pepohonan. Suasana menjadi semakin mencekam. Kita harus segera pergi, kata Samuel dengan nada tegas. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras dari salah satu rumah di ujung desa. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak sendiri di tempat ini. Suasana desa Warma semakin menyesakan. Riana dan timnya berdiri membeku di tengah desa, menunggu suara lain setelah gedebuk keras yang baru saja mereka dengar. Dimas menggenggam kameranya erat. Kita harus cari tahu suara itu datang dari mana, katanya dengan suara tertahan. Samuel menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke rumah panggung di ujung desa. Pintu rumah itu sedikit terbuka, berayun perlahan seakan mengundang mereka masuk. Riana menarik napas dalam. Kita harus masuk. Kita butuh lebih banyak petunjuk tentang apa yang terjadi di sini. Dengan langkah hati-hati, mereka menaiki tangga kayu rumah itu. Begitu memasuki ruangan, mereka disambut oleh interior yang lebih rapi dibanding rumah-rumah lain. Perabotan masih ada di tempatnya, tikar anyaman masih terbentang di lantai. Bahkan ada perapian kecil di sudut yang tampak seperti baru digunakan. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada sesuatu di tengah ruangan. Sebuah peti kayu besar, tertutup rapat dan dikelilingi ukiran-ukiran aneh. Tony mendekat lebih dulu. Ia menyapu debu di permukaan peti dengan telapak tangannya, memperjelas ukiran yang ada di sana. Bentuknya menyerupai simbol matahari dengan lingkaran-lingkaran kecil di sekitarnya. Namun, semakin lama mereka memperhatikannya, ukiran itu tampak seperti sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menyerupai wajah dengan ekspresi menyeringai. Lawe, kau tahu ini simbol apa? Tanya Riana. Lawe mengamati ukiran itu dengan wajah serius. Ini bukan hanya simbol. Beberapa suku di Papua memiliki kepercayaan bahwa benda-benda tertentu harus disegel dengan ritual khusus,
agar tidak membangkitkan sesuatu yang berbahaya. Mendengar itu, Riana menelan keraguannya dan menyentuh peti itu. Ia menekan perlahan, mencoba mengangkat tutupnya, tetapi tidak bergeming. Kita harus buka ini. Namun sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, Dimas, yang berdiri dekat jendela, tiba-tiba bersuara. Ada sesuatu di luar, bisiknya. Semua langsung menoleh. Di halaman desa, samar-samar di balik kabut yang mulai turun, sesosok tubuh tinggi dengan topeng kayu kembali terlihat. Perlahan, sosok itu melangkah ke arah rumah mereka. Dan di belakangnya, muncul sosok lain. Satu persatu, bayangan-bayangan tinggi itu mulai bermunculan di antara rumah-rumah desa yang kosong. Suasana di dalam rumah panggung itu terasa semakin menyesakkan. Sosok-sosok tinggi bertopeng kayu itu kini semakin jelas terlihat. Mereka berdiri tegak di antara rumah-rumah yang kosong, tubuh mereka kaku, tetapi terasa seperti sedang mengamati setiap gerakan tim ekspedisi. Dimas merapatkan diri ke dinding. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya. Lawe menggeleng. "Kalau kita keluar sekarang, mereka pasti melihat kita." Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari bawah rumah. Lantai kayu bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Sejenak semuanya terdiam, menahan napas, berharap apapun yang ada di luar akan pergi. Namun, dalam sekejap, pintu rumah berguncang keras. Karin menahan jeritan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Kita harus lakukan sesuatu," bisik Tony panik. Riana melirik peti kayu besar yang mereka temukan sebelumnya. Ia ingat perkataan Lawe, ini bukan sekadar ukiran. Bisa saja di dalamnya ada sesuatu yang bisa membantu mereka. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh pisau kecil dari ranselnya dan mulai mencongkel celah peti. Lawe hendak menahannya, tetapi terlambat. Tutup peti bergeser sedikit, lalu terbuka dengan sendirinya. Saat itu juga, sesuatu berubah. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, dan bau anyir yang tajam menyeruak dari dalam peti. Semua orang menegang, mata mereka terbelalak menatap isi peti yang kini terlihat jelas. Di dalamnya, terdapat sebuah topeng kayu berwarna hitam dengan ukiran wajah menyeramkan. Matanya kosong, tetapi terasa seolah sedang menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Samuel melangkah mundur. "Kita tidak seharusnya membuka ini." Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, terdengar suara mengerikan dari luar. Jeritan panjang, melengking tinggi, seperti suara seseorang yang disiksa. Kemudian, sosok-sosok bertopeng di luar rumah mulai bergerak. Mereka tidak lagi diam. Mereka berjalan dengan langkah kaku, tetapi pasti, menuju rumah panggung tempat Riana dan timnya bersembunyi. Tanpa pikir panjang, Tony menutup peti itu kembali, berharap bisa menghentikan sesuatu yang telah mereka lepaskan. Namun, sudah terlambat. Sosok bertopeng pertama kini berdiri tepat di depan pintu. Dan dengan satu hentakan kuat, pintu rumah panggung itu terhempas terbuka, menciptakan suara berderak yang menggema di tengah keheningan desa. Di ambang pintu, sosok bertopeng berdiri tegak. Tubuhnya kurus kering seperti kayu lapuk, tetapi auranya mengancam. Cahaya redup dari obor di luar menyorot wajahnya yang tersembunyi di balik topeng kayu berukir menyeramkan. Riana membeku. Jantungnya berdegup liar saat sosok itu perlahan melangkah masuk. "Kita harus keluar dari sini," bisik Samuel. Matanya liar mencari jalan lain. Dimas beringsut mundur. Tubuhnya gemetar. "Itu bukan manusia." Tony menelan ketakutan yang membelenggunya. "Apapun itu, kita tidak bisa tinggal di sini." Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara mengerikan terdengar dari luar, jeritan panjang dan melengking, seperti tangisan seseorang yang diseret ke dalam kegelapan. Sosok bertopeng di depan mereka tiba-tiba menoleh, seakan mendengar panggilan itu. Lawe, yang sejak tadi diam, berbisik lirih. "Suanggi." Kata itu membuat Riana merinding. Dari cerita-cerita yang pernah ia baca, Suanggi adalah makhluk jahat dalam mitologi Papua. Roh ini dipercaya sebagai perwujudan ilmu hitam yang kuat, mampu merasuki tubuh manusia dan menghisap nyawa mereka perlahan-lahan. Orang yang menjadi Suanggi tidak bisa mati dengan cara biasa.
dan hanya ritual tertentu yang bisa mengusirnya. Jika itu benar Suanggi, bisik Lawe, kita harus segera pergi sebelum dia memperhatikan kita. Namun, tepat saat ia mengatakannya, sosok bertopeng itu menoleh kembali ke arah mereka. Kepalanya bergerak kaku. Ia mengangkat tangannya yang kurus, lalu dengan gerakan cepat yang tidak wajar, ia menerjang ke arah mereka. Samuel berteriak. Tony mendorong Riana ke belakang, lalu mengayunkan obor ke arah sosok itu. Nyala api menyambar udara, tetapi sosok bertopeng itu tidak gentar. Tubuhnya bergerak aneh, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. "Kabur!" teriak Riana. Mereka berhamburan ke belakang, mencari jalan keluar. Karin meraih peti kayu yang tadi mereka buka dan mendorongnya ke arah sosok bertopeng itu. Kayu berat itu menghantam tubuhnya, membuatnya tersentak mundur. Cukup memberi mereka waktu untuk melompat keluar jendela. Mereka berlari secepat mungkin di antara rumah-rumah kosong. Napas tersengal, kaki menendang tanah yang lembab. Dari belakang, suara langkah kaki menyeret dan desisan mengerikan mengikuti mereka. Dimas terengah-engah. "Kemana kita harus pergi?" Lawe menoleh, wajahnya tegang. "Ke balai desa. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana." Riana tidak punya pilihan lain. Dengan dada berdegup kencang, ia terus berlari, berharap bahwa di balai desa mereka bisa menemukan jawaban, atau setidaknya tempat berlindung dari kengerian yang kini memburu mereka. Balai desa tampak suram di bawah cahaya bulan. Bangunan kayu itu masih berdiri kokoh meskipun ditinggalkan bertahun-tahun. Dindingnya penuh ukiran motif khas suku setempat, dan di tengah ruangan terdapat altar besar yang tertutup kain usang. Riana dan timnya menghambur masuk, mengunci pintu di belakang mereka. Napas mereka masih tersengal akibat pelarian dari makhluk bertopeng tadi. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ujar Tony, menyalakan obor yang hampir padam. "Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini?" Lawe menatap altar di depan mereka. "Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus memastikan sesuatu." Ia berjalan mendekati altar dan dengan hati-hati menarik kain yang menutupinya. Di bawahnya, terukir simbol-simbol aneh, lingkaran yang saling berpotongan dengan gambar sosok manusia tanpa wajah di tengahnya. Di sampingnya, terdapat beberapa tengkorak kecil, seperti milik anak-anak. Lawe bergidik. Ini bukan sekadar tempat pemujaan biasa. Ini ritual panggilan roh. Riana mendekat, mencoba menguraikan makna simbol-simbol itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Suanggi? Lawe mengangguk. Dulu, ada kepercayaan bahwa roh leluhur bisa dipanggil kembali untuk melindungi desa. Tapi ada batasannya. Jika ritual dilakukan dengan cara yang salah atau untuk tujuan jahat, roh yang dipanggil bisa berubah menjadi makhluk pembalas dendam. Karin berbisik ngeri. Jadi mereka membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dipanggil. Dimas menggeleng, tubuhnya gemetar. Kalau begitu, di mana semua penduduk desa? Jawabannya datang dalam bentuk suara lirih yang bergetar di udara. "Aku tidak ingin mati. Tolong aku." Riana terkejut. Suara itu datang dari sudut ruangan. Ia menyorotkan senter dan melihat seseorang duduk di lantai. Tubuhnya membungkuk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan kotor. Lawe mendekat dengan hati-hati. "Siapa kau?" Perlahan, orang itu mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat. Matanya cekung dengan sorot ketakutan yang amat dalam. Aku salah satu dari mereka. Mereka memaksaku ikut dalam ritual itu." Riana merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mereka siapa?" Orang itu menelan ketakutannya, lalu berbisik, "Penduduk desa. Mereka ingin menjadi kuat. Mereka melakukan ritual ini untuk meminta perlindungan. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang datang bukan leluhur mereka." Tiba-tiba, suara gedoran keras menggema dari pintu luar. "Dia datang," bisik orang itu. Tubuhnya mulai gemetar hebat. "Dia tidak akan membiarkan kita pergi." Pintu berderak. Seolah sesuatu dari luar mencoba menerobos masuk. Dari celah-celah dinding, Riana bisa melihat bayangan hitam merayap, mengelilingi bangunan ini.
Suara bisikan semakin jelas, bercampur dengan jeritan samar yang datang entah dari mana. Karin menutup telinganya. Lawe menggenggam sebuah kantong kain kecil dari sakunya, menggenggamnya erat. Ritual ini belum selesai. Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita bisa keluar hidup-hidup. Di luar, bisikan-bisikan lirih bercampur dengan jeritan menyeramkan, membuat udara dalam balai desa semakin mencekam. "Kita harus keluar dari sini," seru Tony, menggenggam pisau survivalnya dengan erat. Namun Lawe justru tetap diam di tempatnya, menggenggam kantong kain kecil yang sebelumnya ia keluarkan. Matanya menatap altar dengan intens. Tidak semudah itu. Jika kita pergi tanpa menyelesaikan ritual, dia akan terus mengejar kita. "Apa maksudmu?" tanya Riana, mencoba mengabaikan suara ketukan yang kini berubah menjadi cakaran mengerikan di dinding kayu. Lawe menarik napas dalam. "Aku tahu bagaimana menghentikan ini. Tapi kita harus kembali ke tempat mereka melakukan ritual." Seketika suasana berubah tegang. Tidak ada yang ingin kembali ke jantung desa yang lebih gelap dan mengerikan. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama. Pintu kayu terlempar begitu saja. Bayangan hitam menjulang tinggi di ambang pintu. Matanya merah menyala, mengawasi mereka dengan tatapan yang menusuk. "Lari!" teriak Riana. Tanpa berpikir dua kali, mereka berhamburan keluar dari balai desa. Langkah kaki mereka menggema di tanah yang lembab, dikejar oleh suara geraman menyeramkan di belakang mereka. Sosok itu kini bergerak dengan kecepatan yang mustahil, melayang di antara pohon-pohon dengan gerakan yang tak bisa dijelaskan. Dimas terjatuh di tengah jalan. Karin segera menarik tangannya, tetapi sesuatu yang tak terlihat mencengkeram kaki Dimas. Kulitnya tiba-tiba membiru seperti membeku, dan dari mulutnya keluar embusan napas yang mengeluarkan uap dingin. "Kita tidak bisa menyelamatkannya," jerit Lawe. Riana menolak mempercayainya. Dengan nekat, ia menendang tangan yang mencengkeram Dimas dan berhasil menariknya. Namun, tubuh pemuda itu kini lemas, wajahnya pucat seperti mayat. Lawe mengarahkan mereka ke sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi batu-batu besar. Di tengahnya, terdapat lingkaran ritual yang terukir di tanah. Lilin-lilin yang telah pada masih berjejer di sekitarnya, dan di tengah lingkaran itu, ada sesosok mayat yang telah membusuk. "Cepat, masuk ke dalam lingkaran," perintah Lawe. Mereka melangkah masuk tepat sebelum bayangan hitam itu melesat ke arah mereka. Begitu kaki mereka menyentuh lingkaran, makhluk itu mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya bergetar seolah kesakitan. Lawe mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, segenggam tanah hitam bercampur dengan tulang kecil. Ia melemparkannya ke tengah lingkaran dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa suku setempat. Bayangan itu berteriak marah. Tubuhnya mulai terdistorsi, berubah menjadi kabut hitam yang berputar di sekitar mereka. Udara terasa semakin dingin, dan suara-suara dari dunia lain mulai terdengar. Bisikan, rintihan, dan tangisan. Tiba-tiba, tanah di sekitar lingkaran ritual bergetar hebat. Riana menarik Karin yang hampir terpeleset. Mayat yang ada di tengah lingkaran tiba-tiba bergerak. Matanya yang kosong terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan berasal dari manusia. "Kalian telah membangunkannya. Tidak ada yang bisa pergi dari tempat ini." Seketika tanah di sekeliling mereka bergemuruh. Dari dalam kegelapan, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Wujudnya seperti manusia, tubuhnya penuh luka menganga, seolah mereka mati dengan cara mengenaskan. Mereka mengerang, merayap mendekati lingkaran ritual. Ini bukan hanya satu Swanggi," gumam Riana. Suaranya bergetar. "Mereka semua adalah korban dari ritual terlarang itu." Lawe menatap mayat yang kini sepenuhnya berdiri. "Kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus menyelesaikan ini." Dimas, yang masih setengah sadar, merintih lemah di pundak Karin. Dan setiap detik yang berlalu, wajahnya semakin pucat. Riana tahu jika mereka tidak segera bertindak, Dimas akan menjadi bagian dari arwah-arwah gentayangan itu. Lawe mengambil sisa tanah hitam dalam kantong kainnya dan mulai menaburkannya di sekeliling lingkaran. Sambil itu, ia membaca mantra dengan suara lebih tegas. Namun,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mayat di tengah lingkaran itu menatap Lawe dengan senyum bengkok. Mantra itu tidak akan menyelamatkan kalian, karena akulah yang mengajarkan ritual terlarang ini pada mereka. Riana merasakan tengkuknya meremang. Apa maksudmu? Penduduk desa tidak menghilang, mereka telah menjadi bagian dari kegelapan. Mereka yang melanggar sumpah akan menjadi Suanggi, dan aku adalah yang pertama menerima kutukan ini. Seketika, tubuh mayat itu mulai berubah. Kulitnya yang mengering terkelupas, memperlihatkan lapisan hitam yang berkabut seperti asap. Matanya menyala merah menyala, dan dari punggungnya muncul sesuatu yang tampak seperti sayap, tetapi berbentuk kabut tebal yang terus bergerak. Karin mundur ketakutan. Kita tidak bisa melawannya. Lawe tetap teguh. Kita tidak perlu melawan. Kita hanya harus menghentikan kutukan ini. Riana tersadar. Jika Suanggi adalah akibat dari ritual terlarang, maka satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan membatalkan ritual itu. Ia buru-buru mengambil jurnal catatan yang mereka temukan di balai desa, membolak-balik halaman dengan panik. Di sana tertulis, kutukan Suanggi hanya akan berakhir jika pengorbanan terakhir dikembalikan ke tanah asalnya. Mata Riana membelalak. Ia menoleh ke arah mayat yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi makhluk kegelapan. Dia adalah pengorbanan terakhir. Lawe mengerti maksudnya. Kita harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Tanpa membuang waktu, mereka mengangkat tubuh Dimas dan berlari ke arah kuil batu tua yang mereka lihat sebelumnya. Tempat pertama kali mereka menemukan petunjuk tentang ritual terlarang ini. Suanggi melengking marah, melayang mengejar mereka dengan kecepatan mengerikan. Di belakangnya, arwah-arwah lain ikut mengerumuni, menciptakan badai bayangan yang siap menelan mereka. Riana tahu, mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyelesaikan ini. Riana dan timnya berlari sekuat tenaga menuju kuil batu tua di tengah desa yang terbengkalai. Nafas mereka tersengal. Kaki terasa berat seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Di belakang mereka, Suanggi melayang cepat. Tubuhnya menghitam seperti kabut pekat yang berputar liar. Wajahnya terus berubah-ubah. Terkadang menyerupai manusia yang mengerang kesakitan. Terkadang menjadi sosok mengerikan dengan mata menyala merah. Dimas, yang digendong oleh Karin, mengeluarkan rintihan lemah. Tubuhnya semakin pucat. Nadinya hampir tidak terasa. Lawe tahu mereka tidak punya banyak waktu. Setibanya di kuil, Riana segera membuka jurnal tua yang mereka temukan di balai desa. Tangannya gemetar saat membaca mantra pembatalan ritual. Darah yang dikorbankan kembali ke asalnya. Lawe berlutut, mengeluarkan tanah hitam yang ia bawa dan menaburkannya membentuk lingkaran di sekitar Dimas. Suanggi melengking marah, tubuhnya melesat menerjang ke arah mereka. Tiba-tiba, tubuh Suanggi terpental ke belakang, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Ia meraung, mencoba menyerang lagi, tetapi semakin mendekat, tubuhnya justru terlihat semakin memudar. Riana membaca mantra dengan suara lebih lantang. Arwah yang tersesat, kembalilah ke peraduanmu. Tanah di bawah Dimas mulai bergetar. Kabut hitam yang menyelubunginya perlahan terserap ke dalam tanah. Tubuhnya yang tadinya lemas mulai mendapatkan warna kembali. Suanggi menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam kabut hitam yang menyelimutinya, terdengar suara-suara tangisan pilu. Riana menyadari sesuatu. Arwah-arwah itu, mereka bukan Suanggi. Mereka korban. Lawe memejamkan mata. Lalu dengan suara tegas, ia berbisik, "Kita harus memberi mereka jalan pulang." Dengan sisa kekuatannya, Riana mengangkat tangan dan menaburkan tanah hitam ke udara, sambil meneriakkan mantra terakhir dari jurnal tersebut. Pintu dunia ini tertutup. Arwah kembali ke peristirahatan. Seketika, suara jeritan memenuhi udara. Suanggi mengerang, tubuhnya berubah semakin transparan. Satu persatu, bayangan di belakangnya menghilang. Ia mencoba meraih mereka, tetapi tangannya hanya melewati udara kosong. Sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam tanah. Dengan raungan terakhir yang menggema di seluruh desa, tubuh Suanggi menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti mereka.
Angin yang tadinya berhembus kencang mendadak berhenti. Langit yang tertutup kabut perlahan menjadi lebih terang. Aroma anyir yang menyesakkan menghilang, digantikan oleh udara segar pegunungan. Dimas terbatuk pelan. Matanya terbuka. "Aku masih hidup." Karin langsung menangis lega. Memeluknya erat. Riana jatuh terduduk. Jantungnya masih berdebar kencang. Lawe menatap ke sekeliling. Desa itu masih kosong, tetapi kini tidak lagi terasa mengancam. Kutukannya sudah berakhir, bisik Lawe. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari kengerian yang tidak akan pernah bisa mereka jelaskan dengan logika. Tanpa menunggu lebih lama, mereka meninggalkan desa itu. Saat melangkah keluar dari batas desa, Riana menoleh sekali lagi. Di kejauhan, samar-samar ia melihat bayangan seorang pria tua berdiri di depan balai desa, tersenyum tipis sebelum menghilang bersama embusan angin terakhir. Beberapa bulan kemudian, Riana dan timnya kembali ke kota dengan membawa hasil ekspedisi mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Jurnal tua yang mereka bawa kini tersimpan rapi di sebuah museum. Tetapi Riana tahu satu hal, beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur. Beberapa perjalanan bukan sekadar petualangan, tetapi ujian keberanian dan kepercayaan terhadap hal-hal yang tak terlihat. Apa yang Riana dan timnya alami di desa itu bukan hanya sekadar legenda, melainkan kisah nyata yang akan selalu menghantui ingatan mereka. Terkadang, manusia terlalu percaya bahwa mereka bisa menguak setiap misteri, tanpa menyadari bahwa ada rahasia yang dijaga bukan untuk ditemukan, melainkan untuk dilupakan. Dan di suatu tempat yang jauh dari peradaban, di tengah kabut yang selalu menyelimuti, desa itu mungkin masih ada, menunggu siapapun yang cukup berani atau cukup bodoh untuk kembali mencari kebenaran.